Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AO. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustadi. Perkenalkan, nama ulun Ahmad Jamal Ali. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Ansari Rahman. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Aminullah. Kami akan membawakan Materi yang berjudul mendesain lingkungan kelas. Yang pertama, mengapa kelas perlu dikelola dengan efektif? Karena kelas yang dikelola dengan efektif membantu memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang terorganisir, memotivasi partisipasi mereka, memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan akademik dan sosial mereka. 1. Organisasi yang baik. 2. Pertumbuhan siswa. 3. Penggunaan waktu yang efisien. 4. Motivasi siswa. 5. Pencegahan dan penanggulangan masalah. 6. Pencapaian tujuan pembelajaran. 7. Pembangunan komunitas kelas. Menjawab soal yang kedua, yaitu bagaimana lingkungan fisik kelas yang bagus bagi siswa. Jadi lingkungan fisik kelas yang bagus ialah kita harus nyaman dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Ini mencakup meja-meja dan kursi yang ada dalam kelas, mengaturnya dengan baik, menata dan mengisi kursi-kursi yang kosong terlebih dahulu. Lalu kita tuh harus mencukupi pencahayaan agar untuk mencegah kelelahan mata yang terjadi pada siswa-siswa kita. Dan seterusnya yaitu menjaga ventilasi dengan baik untuk udara yang segar masuk ke dalam lingkungan kelas, serta dekorasi yang menarik. Jadi bagaimana kita agar mendapatkan lingkungan kelas yang bagus, yaitu kita mengelolanya dengan sedikit menambahkan dekorasi-dekorasi. Yang selanjutnya ialah ruang yang teratur dan bersih utamanya. Jadi kebersihan itu sangatlah penting untuk lingkungan kelas yang bagus dalam menjalankan pembelajaran sekolah. Nomor 3, bagaimana cara menciptakan lingkungan positif untuk pembelajaran. Untuk menciptakan lingkungan positif untuk pembelajaran melibatkan beberapa langkah praktis. Yang pertama adalah pembangunan hubungan. Mulailah dengan pembangunan hubungan yang kuat dengan siswa. Nomor 2, norma dan harapan. Tetapkan norma perilaku yang jelas dan harapan yang realistis dalam kelas. Nomor 3, penghargaan dan pujian. Berikan penghargaan dan pujian kepada siswa untuk pencapaian mereka, hal itu akademis maupun perilaku yang positif. Ini meningkatkan motivasi penguatan perilaku yang diinginkan. Nomor 4, kerjasama dan kolaborasi. Galakan kerjasama dan kolaborasi di antara siswa. Gunakan kegiatan kelompok atau proyek kolaboratif untuk mempromosikan saling pengertian dan kerja tim. Nomor 4, bagaimana cara menjadi komunikator yang baik sebagai guru? Jadi, untuk menjadi komunikator yang baik sebagai guru, harus fokus kepada 5 hal. Yang pertama, klaritas, atau yang dimaksud itu sampaikanlah pesan dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Jadi guru itu harus menyampaikan dengan jelas, tidak bertele-tele dan mudah dipahami oleh murid tersebut. Yang kedua, mendengarkan. Berikan perhatian penuh saat siswa berbicara dan tanggapi dengan amati. Jadi yang dimaksud mendengarkan adalah memberikan perhatian penuh. Jadi ketika siswa itu berbicara, agar mendengarkan dengan baik dan meresponnya dengan baik. Yang ketiga, kesempatan partisipasi. Berikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara dan berbagi pendapat mereka. Jadi yang dimaksud kesempatan partisipasi adalah memberikan kesempatan untuk siswa itu berbicara dan untuk mengeluarkan isi pikiran. Keempat, umpan balik positif. Berikan pujian dan umpan balik yang membangun untuk mendorong kemajuan siswa. Jadi
umpan balik positif itu memberikan pujian dan umpan balik ketika siswa itu melakukan hal kebaikan, pujilah. Yang kelima, konsistensi. Pastikan komunikasi konsisten dan terbuka dengan siswa dan orang tua. Jadi, komunikasi tidak terbatas. Komunikasi itu bebas, mendengarkan dengan baik. Ya. Soal yang kelima, bagaimana cara menghadapi perilaku murid yang bermalasan? Tentu ada beberapa cara atau langkah konkret dalam menghadapi perilaku murid yang bermalasan. Yang pertama yaitu identifikasi perilaku bermalas. Perhatikan pola perilaku bermalas yang ditunjukkan oleh murid, baik itu ketidakminatan dalam mengerjakan tugas atau sering terlambat dan kurangnya partisipasi di kelas. Yang kedua, pahami penyebabnya. Ajukan pertanyaan kepada murid untuk memahami penyebab dibalik perilaku bermalas. Hal ini dapat membantu seorang guru untuk menemukan pendekatan yang tepat dalam mengatasi perilaku murid yang bermalas tersebut. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan orang tua atau wali. Melibatkan orang tua atau wali, murid dapat membantu dalam menyediakan dukungan tambahan dan memperkuat pesan yang disampaikan di sekolah. Yaitu contohnya orang tua harus mengingatkan apa yang disampaikan guru di sekolah agar seorang murid ini selalu mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang keempat yaitu jelaskan konsekuensi. Terangkan konsekuensi dari perilaku bermalas secara jelas kepada murid. Beritahu mereka bagaimana perilaku tersebut dapat mempengaruhi kinerja akademis dan masa depan mereka. Yang kelima yaitu buat pertemuan pribadi. Jadwalkan pertemuan pribadi dengan murid untuk membahas perilaku bermalasnya. Gunakan waktu itu untuk mendengarkan dengan empati dan memahami situasi tanpa menghakimi. Artinya seorang guru harus mengetahui apa penyebab seorang anak itu bermalas-malasan. Misalnya faktor keluarga atau kurangnya perhatian dari orang tua. Dan seorang guru harus benar-benar memahamkan apa yang disampaikan oleh seorang siswa tersebut. Jadi dengan konsistensi atau empati dan komunikasi yang efektif, guru dapat membantu murid yang bermalasan untuk mengatasi perilaku mereka dan meraih potensi penuh mereka dalam pembelajaran. Nama ulun Muhammad Ansari Rahman. Oke guys. Positif untuk pembelajaran. Ayo keluar kamu.